hampir malam jam berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, puji syukur marilah kita limpahkan pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali, berkumpul di majelis ilmu. Semoga dengan di majelis ini menjadi wasilah kita mendapatkan ampunan Allah dan dibuka pula jalan menuju surganya Allah. Man salaka thoriqan fi ilman thoriqan ilal jannati. Barang siapa menuntut ilmu, menuju jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan pula jalannya untuk menuju ke dalam surga. Dan kita berharap dengan kehadiran ini kita di sini semua juga mengharap ridha Allah, serta kita juga berharap Allah memberikan kita berbagai nikmat ini supaya dapat kita menjalankan berbagai ketaatan kepada Allah. Allah berikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keluangan waktu, maka kita gunakan semua itu semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang paling agung dan paling besar yang Allah berikan kepada kita tidak lain dan tidak bukan adalah nikmat iman dan Islam. Kalaulah tidak ada nikmat iman dan Islam, maka sepertinya orang-orang di luar Islam atau orang-orang kafir itu lebih mulia daripada kita. Ketika kita menimbang berdasarkan harta, banyak orang-orang kafir itu yang kaya raya. Banyak orang kafir itu mempunyai banyak fasilitas dunia. Bahkan orang yang terkaya di dunia atau se-Indonesia bisa jadi mereka adalah orang-orang kafir. Tetapi bagi kita seorang muslim, semua itu tidaklah menjadi sesuatu yang silau bagi kita atau sesuatu yang mengagumkan bagi kita. Bagi seorang muslim, ketika kita sholat 2 rakaat sebelum subuh atau qobliyah subuh, maka dalam hadis sebutkan itu lebih berarti dibandingkan dunia dan seisinya. Artinya kita itu sebenarnya sudah kaya kalau dibandingkan dengan harta. Maka dengan rasa syukur kita atas nikmat Allah yang kita berikan berupa iman dan Islam ini, kita terus syukuri nikmat ini dan kita gunakan sebaik-baiknya dalam rangka untuk menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah SWT. Salam bering salam marilah kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena begitu besar pengorbanan beliau menjalankan risalah Islam ini. Bahkan banyak pengorbanan yang beliau lakukan, baik harta, waktu, bahkan nyawa itu menjadi taruhan beliau di saat berdakwah. Tapi beliau tidak berhenti karena semata-mata menyampaikan risalah Islam ini, supaya risalah Islam ini sampai kepada umat manusia, khususnya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan kita juga berharap telah mendapat syafaat beliau di akhirat kelak dan diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudara-saudara, adik-adik serta kakak-kakak yang ada di sini, yang lebih senior dari saya. Di sini saya bukan menggurui, hanya saja kita ngopi ya. Itu kopinya sudah ada ya. Ngobrol perkara Islam ya. Jadi namanya ngobrol, kita sama-sama belajar ya kan. Di sini saya bukan menggurui, tapi saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui, mungkin juga sudah dipahami atau diketahui oleh para jamaah sekalian. Jadi adapun tema yang kita bahas pada malam hari ini adalah malam yang ketiga. Ada yang tahu temanya apa? Oh, tidak tahu. Bahasa Inggris ya. Oh. Kalau bahasa Inggris agak susah ngapalnya oleh. Life is a choice ya. Walaupun saya bukan pakar bahasa Inggris, tapi sedikit-dikit biar keren ya. Biar keren kita sekali-kali pakai bahasa Inggris. Life itu hidup, choice itu artinya pilihan. Jadi hidup itu pilihan, bukan keterpaksaan. Jadi kita hidup nih pilih.
Bahkan di dalam ayat itu Allah berfirman wa hadainahun najdain. Sesungguhnya kami ini telah memberikan kepada kalian dua jalan, baik jalan yang benar maupun jalan yang sesat. Tinggal kita yang memilih. Allah telah menunjukkan ini halal, ini haram, ini mubah, ini makruh ya. Ini boleh, ini tidak boleh, ini hasan, ini qabih, ini baik atau terpuji atau ini tercela. Sesungguhnya Allah telah memberikan jalan itu, hanya saja bagi kita selaku manusia untuk memilihnya. Jadi itu pada intinya bahwasanya hidup ini adalah pilihan. Jadi kembali kepada kita. Bahkan Allah SWT juga berfirman di dalam sebuah ayat, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi di dalam ayat tersebut Allah telah berfirman pada kita mau berubah atau tidak itu tergantung pada kita. Kita ingin melakukan kebaikan atau tidak itu kembali kepada kita. Kita ingin melakukan suatu keburukan atau kerusakan itu juga kembali kepada kita. Maka itulah yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Artinya Allah tidak maksa itu. Ya kan? Kita sholat itu gak ada yang maksa kan? Nah, kecuali sudah di ini ya, apa? Dikapanin ya, itu terpaksa mau gak mau harus ngikut ya, nggak cak menolak lagi ya. Atau kalau masih SD dulu mungkin emaknya rotan ya baru ke sholat ya. Ayo sholat dak sholat sempat, nah baru. Tapi pada dasarnya semua itu adalah kesadaran kita ya. Adalah kesadaran kita. Artinya kita sholat itu kita bisa melakukan itu kan. Kecuali kita mau sholat kakinya kram, pas nak sholat tidak acak bergerak, atau tangannya kaku, cak mana nih? Kalau mau sholat tangannya tidak bisa. Tapi kalau pas nak main bola langsung bisa. Nah, berarti diruqyah itu ya. Mungkinlah banyak jinyo itu. Jadi pas nak sholat lah ada acak bergerak nih. Tapi giliran yang lain nah bisa. Ada organ sebelah tuh. Nah pacak kaki ini berjalan gitu. Nah itu berarti tidak pilihan berarti. Memang terpaksa nih tidak baca nak sholat nih ngapo. Aku nak sholat nih kaki tangan tidak acak gerak galau. Giliran organan bergoyang galau. Nah. Jadi begitu mendengar ini ya musik tuh kepala mulai bergoyang. Nah itu lagu ini. Nah tapi pada dasarnya kan tidak. Kita secara normalnya kalau mau sholat ya bisa, ya kan? Ada organan sebelah mungkin masih satu RT dengan kita, sebelahnya organan segala masjid. Ada yang dangdutan, ada yang azan. Mana yang kita pilih? Nah itu pilihan tuh. Artinya kalau yang seperti tadi kejadian tadi itu jarang terjadi ya kan? Kita pas nak milih ke sholatnya udah baca bergerak. Nah pasti kan itu pilihan kita. Allah tidak memaksa kita, tapi Allah memberikan kita pilihan. Wa hadainahun najdain. Allah memberikan kita dua pilihan jalan. Maka memang pada dasarnya hidup itu ada pilihan. Kalau kita membahas secara mendalam, kajian ini adalah kajian akidah ya. Jadi pada materi malam hari ini masih membahas perkara akidah. Jadi akidah itu sebenarnya sangat mendalam dan sebenarnya luas cangkupannya ya. Kalau kemarin kita telah membahas eksistensi keberadaan Sang Khalik atau Allah Subhanahu wa taala. Kita telah memahami itu bagaimana eksistensi keberadaan Allah itu benar-benar ada atau wujud Allah itu benar-benar ada dan kita rasakan serta kita bisa buktikan keberadaan itu. Nah, itu eksistensi keberadaan Allah. Jadi kita telah menjawab itu secara tuntas dengan sebuah bukti-bukti yang tidak terbantahkan lagi. Bukan hanya oleh orang muslim, bahkan oleh orang di luar Islam itu juga mengakui eksistensi keberadaan Sang Khalik. Hanya saja kita mengakui Sang Khalik kita adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Allah lah zat yang berhak kita ibadahi, zat yang tempat kita tunduk dan patuh atas apa yang diperintahkannya. Nah di sisi lain berkaitan dengan keyakinan tadi, maka ada pula konsekuensi keyakinan-keyakinan lain yang sebagaimana telah kita pahami di dalam
banyak ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu merupakan kalam Allah. Kalau kita sudah percaya yang mengucapkannya, maka percaya dengan ucapannya, ya. Contoh kita kalau kemarin logikanya dengan seorang guru, ya, antara murid dan guru. Ketika kita sudah percaya, sudah meyakini bahwasanya guru tersebut benar-benar guru, atau logika sederhananya juga sama. Seandainya di sekolah kita tuh ada seorang profesor peneliti masuk izin melakukan penelitian di lembaga kita atau di sekolahan itu, maka saat kita dikumpulkan, kita itu apa yang menyebabkan kita yakin terhadap profesor tersebut? Salah satunya mungkin bajunya, ya kan? Mungkin baju profesor tuh lain, ya, gombor-gombor, ya. Kemudian fisiknya, kepalanya botak, ya. Berarti mikir nian itu. Biasanya tidak style nian kalau ini, ya, profesor tuh. Oh, bajunya itu biasanya profesor di kimia itu, ya. Tapi profesor kan banyak bidangnya, ya kan. Nah, jadi ketika kita melihat penampilan, kedua berdasarkan penyampaiannya, gitu kan. Oh, kita langsung percaya itu kan. Ketika menjelaskan suatu rumus, suatu penelitian tentang sesuatu, kita percaya karena secara orangnya tadi kita sudah percaya beliau itu benar-benar seorang profesor. Kemudian ada di situ bukti ijazahnya, termasuk universitas yang dimana menempuh jenjang kedokterannya itu, ya kan. Sehingga profil-profil kehidupan beliau seterusnya, sehingga kita yakin, nah, beliau ini benar-benar dokter. Karena terbukti mulai dari S1, S2 sampai tingkat doktornya itu secara kredibel, data-datanya itu valid semua. Nah, jadi kita pasti yakin kan menyampaikan sebuah penelitian bahwasanya mungkin tentang rokok, ya kan. Karena kan mungkin anak-anak sekarang, anak-anak SMP, SMA itu sudah terjangkiti oleh rokok, ya kan, contohnya. Walaupun ada yang merokok gak? Jadi di anak-anak SMA itu kadang banyak rokok. Maka ada dokter, mungkin ada seorang profesor datang di situ supaya menanggulangi para pecandu rokok atau orang nak coba-coba rokok. Nah, maka profesor itu menjelaskan, biar ini, ya, biar kita tuh seolah-olah kalau udah ngerokok udah keren kan. Nah, itu harus dijelasin tuh, jelasin. Kemudian dijelasi bahaya-bahaya rokok itu apa, kandungan apa, seterusnya, sehingga kita paham tentang apa yang dijelaskan itu dan kita mempercayai berdasarkan data-data yang disampaikan. Kenapa kita percaya yang data yang disampaikan? Karena kita percaya dengan profesor dulu kan. Tapi kalau tiba-tiba profesor itu datang pas kita lagi belajar, tahu-tahu langsung masuk ke kelas kita, langsung ngomong, "Loh, ini siapa? Saya ini profesor." "Profesor apa?" "Nah, pokoknya saya profesor, kamu nggak perlu tahu." "Tapi Pak, ini profesor kok pakai sendal jepit Pak?" "Oh, saya ini nggak apa-apa penampilannya seperti ini, yang penting saya profesor." Akhirnya kita ini kan, secara kepercayaan tuh belum percaya. Akhirnya kita masih bertanya-tanya di kepala kita, ya. Ada tanda tanya gitu. Nah, di atas kita ada tanda tanya ini kan, walaupun nggak kelihatan, ya. Kalau di TV baru kelihatan tanda tanya ini. Akhirnya kita, siapa ini, benar nggak profesor menjelaskan bla 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 bla. Akhirnya kita masih tidak percaya. Apa iya, apa nian, apa iya, apa tidak ini. Buah mengkudu, buah cempedak, ya kan. Entah iya, entah tidak, ya kan. Nah, jadi masih bertanya-tanya gitu kan. Sudah itulah panjang lebar profesor menyampaikan, akhirnya dia keluar ruangan, kabur, ya. Nah, kemana profesor itu? Masuk dak salam, keluar dak salam pulang, ya kan. Akhirnya kita masih ragu kan apa yang disampaikan, walaupun mungkin ada data-data itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi eksistensi keberadaan atau eksistensi kredibel data bahwasanya yang menyampaikan itu benar-benar profesor, kita tuh mendapat maklumat itu. Sehingga keyakinan kita masih ragu-ragu. Nah, begitu kita meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita dengan berbagai bukti dan keyakinan yang kita pahami dan
telah kita bahas pada sebelumnya, itu berarti kita secara qat'i atau secara kalau bahasa itu qat'i ya, qat'i itu keyakinan yang kuat ya, bukan zon ya. Kalau zon itu baru dugaan. Artinya secara qat'i yaitu keyakinan kuat, kita itu meyakini Allah itu benar-benar Tuhan kita, zat yang telah menciptakan kita. Maka kalau kita sudah meyakini Allah itu Tuhan kita, apa yang telah disampaikan oleh Tuhan kita Allah SWT, maka kita yakini pula isinya, ya kan? Terlepas itu sesuai dengan akal kita atau tidak, ya kan? Karena ada sesuatu yang memang terkadang akal kita itu tidak mampu untuk menggapainya. Tetapi secara keyakinan mendasarnya kita sudah meyakini Allah itu Tuhan kita. Maka apa yang disampaikan oleh Allah di dalam kalamnya, yaitu Al-Quran, maka kita akui dan kita yakini secara 100%. Tidak boleh diantara kita meyakini atau meragukan salah satu pun atau ayat satu pun di dalam Al-Quran itu tentang kebenaran atau salahnya. Jadi kita satu ayat pun, seandainya alif lam mim, gitu kan? Nah itu kita masih ragu, ini benar nggak dari Allah atau bukan? Ini salah atau bukan? Maka kita harus yakini itu benar-benar dari Allah dan itu benar. Itu ayat Allah dan kita yakini. Jadi tidak boleh satupun dari ayat Al-Quran yang kita ingkari. Mengingkari satu ayat Al-Quran maka menjadikan kekufuran bagi kita, sama saja mengkufuri seluruh ayat Al-Quran. Jadi kita harus mengakui secara keseluruhan, tidak boleh mengkotak-kotakan atau memberikan pilih-pilihan. Yang enak dijalankan, yang tidak enak tidak dijalankan. Maka itu tidak boleh. Maka kita harus meyakini apapun yang ada di dalamnya, termasuk hal-hal berkaitan hal yang gaib seperti surga dan neraka. Maka kita yakini bahwa surga neraka itu bagian dari sesuatu yang harus diimani walaupun tidak nyampe akal kita. Tentang malaikat ya kan, kita nggak percaya, mungkin kita nggak bisa melihatnya, tapi kita harus percaya ada malaikat. Kemudian setan ya kan, setan itu tetap ada walaupun nggak kelihatan. Jin ya, nah kalau jin ini memang banyak fenomenanya ya, fenomena orang kerasukan itu orang yang nggak percaya tentang yang gaib itu bisa dibantah dengan keberadaan jin ya. Walaupun kita nggak usah jauh-jauh tentang surga neraka, susah ya. Jin saja, coba bisa nggak memahami eksistensi jin itu? Ada orang kesurupan, awalnya lemah jadi kuat nih kan. Nah itu kadang kebanyakan yang kesurupan itu wanita ya. Wanita itu kan biasanya lemah lembut ya. Tapi kalau kerasukan jin, nah itu apalagi jinnya jin preman ya kan. Nah itu jadi kuat ya kan. Jadi lanang tuh kalau meganginya udah terpegang itu. Nah, begitu kesurupan, sekuat apapun yang megang masih terlepas. Nah, jadi kuatnya. Dan dia ngomong ngelantur ya kemana-mana. Bahkan suaranya itu bisa dibuat-buat ya kan. Bahkan kalau jinnya yang sudah bisa bahasa cul itu pakai bahasa cul. Nah, karena jinnya sudah lama di linggau ibaratnya kan. Lah kursus dia dengeri wong bahasa cul tuh, baca ulo ke bahasa linggau nih. Bahasa cul baca ulo. Jadi dia fasih dia ya kan. Kalau jinnya di Arab, wah itu fasih bahasa Arab ya kan. Jadi kalau kesurupan jin Arab, alhamdulillah ya. Bisa belajar bahasa Arab. Jangan keluar-keluar dulu ya, anak kursus ini. Kursus bahasa Arab ya. Ya. Jadi biarlah menetap di badan wong itu ya kan. Penting aku nak belajar bahasa Arab dulu. Jadi kalau kesurupan jin Arab itu bersyukur ya. Enggak ya. Jadi jangan dimanfaatkan ya. Kasihan orangnya ya kan. Karena kita sudah kursus tidak dibayar ya kan, karena gratis kalau sama jin ya. Jadi itu menunjukkan sesuatu keberadaan itu terkadang di luar dari nalar kita. Artinya karena itu sudah bagian dari keimanan kita bahwasanya Allah telah menjelaskan itu, maka kita juga meyakini. Kemudian ada hal-hal lain ya kan, yang dimana Allah juga menjelaskan perkara-perkara lain, termasuk itu tadi ya tentang eksistensi perbuatan kita, hakikat perbuatan kita. Jadi
perbuatan kita itu apakah semuanya ini atas kehendak Allah atau perintah Allah atau atas kehendak kita sendiri. Nah, nanti kalau kita dalami ini ada kajian seperti ini ya, filsafat ya. Kajian filsafat. Nah, itu kalau itu kajian filsafat itu tambah pening atau pusing kepala kita ya. Karena itu juga banyak yang memainkan peran kaum muslimin, yang akhirnya banyak kaum muslimin terperangkap dalam istilah-istilah yang digunakan orang-orang para filosof ya, orang-orang filsafat yang memahami eksistensi perbuatan. Contoh seperti tadi, kita tuh mau sholat tuh kehendak kita apa kehendak Allah? Kehendak kita, benar kan? Sedangkan itu kehendak Allah atau bukan? Kehendak kita apa kehendak Allah kita sholat? Pilihan kita. Pilihan. Jadi Allah tidak mempunyai kehendak ya. Jadi kan ada 3 kategori ya. 3 kategori. Kehendak Allah, perbuatan Allah, kemudian tentang Lauhul Mahfuz. Kita itu dari sebelum diciptakan alam semesta sampai akhir kiamat nanti itu telah ditulis di Lauhul Mahfuz ya. Kemudian mengenai masyiatu Allah atau kehendak Allah itu juga mencakup segala sesuatu. Kemudian yang ketiga mengenai perbuatan Allah ya. Jadi apakah perbuatan kita itu termasuk perbuatan kita itu termasuk yang dikehendaki Allah atau tidak ya. Seperti kita melakukan kebaikan, itu apakah kehendak Allah atau tidak? Ya. Apa kehendak manusia sendiri? Kehendak Allah. Kalau orang beribadah kehendak Allah ya. Kalau salat Allah, baca Quran. Kalau orang maling kehendak manusia. Jadi kalau maling Allah bukan tidak berkehendak. Jadi gimana? Bingung kan? Nah, itu memang yang saya alami dulu ini. Jadi memang ketika kita memahami sesuatu tanpa didasari oleh pemahaman yang cemerlang atau mustanir ya. Makanya di sini kita pakai nama mustanir itu cemerlang. Artinya lebih dari cahaya. Karena ketika kita memahami secara cemerlang atau secara lebih jelasnya lagi, ya kan, secara mustanir, berpikir cemerlang, bahasanya antara kehendak Allah, kemudian Lauhul Mahfuz, kemudian tentang perbuatan Allah itu adalah di luar dari kekuasaan kita. Jadi Lauhul Mahfuz itu telah menjelaskan, menciptakan atau menulis semua perbuatan kita dari mulai sebelum diciptakan alam semesta sampai akhirat nanti. Bahkan di dalam berbagai hadis qudsi ya, Allah itu sampai tahu siapa orang paling pertama masuk surga dan siapa orang paling pertama terakhir masuk neraka. Orang yang pertama masuk surga dan yang paling terakhir masuk surga. Allah itu sudah tahu. Nah, kalau kita tanyakan sekarang, masuk surga apa neraka kita? Allah tahu apa enggak? Detik ini Allah tahu tidak Allah kita itu masuk surga apa neraka? Tahu enggak? Tahu. Yakin kan? Kalau Allah sudah tahu kita masuk surga atau neraka, ya nggak usah sholat nih kan? Ngapa? Lah nanti saya sudah sholat tiap hari, ternyata Allah tahu kita tuh masuk neraka ya. Atau kita itu sudah ditetapkan Allah masuk surga, ya nggak usah sholat, nanti kan lama-lama masuk surga ya. Salah tafsir. Hah? Salah tafsir. Tidak, maksudnya tuh Allah tuh sudah tahu belum tentang pengetahuan manusia, bahwasanya Allah sudah tahu belum kita itu masuk surga atau neraka? Sudah tahu. Sudah tahu kan? Nah, sudah tahu. Jadi seandainya di sini ada yang diketahui Allah, ada yang masuk surga, kira-kira perlu sholat lagi dah? Perlu ya. Kan lo sudah masuk surga gitu. Sama seandainya itu ada guru ya, ada guru tuh anak ini masuk ini, anak ini
naik kelas, sudah ujian kan, sudah ujian, nilainya itu sudah ditulis di rapor, tapi dia nak salat tahajud malam itu, salat tahajud biar nilainya bagus, padahal malam itu tuh gurunya sudah nulis. Kira-kira berubah tidak nilainya pas dia salat tahajud? Bisa berubah. Soalnya rapotnya sudah di kelas, gurunya di rumah. Sedangkan anaknya tuh sholat malam-malam itu biar nilainya berubah. Kan nilainya sudah ditulis, dikumpul di kantor. Tidak mungkin jam 12 malam ibunya pergi ke sekolah. Kira-kira berubah tidak nilainya? Jadi itulah ketika kita memahami perbuatan Allah, itu kita sendiri yang pusing. Karena pengetahuan Allah dengan pengetahuan manusia itu berbeda. Jadi kalau kita pikir-pikir, Allah kan sudah tahu dari sebelum diciptakan manusia sampai akhir nanti. Bahkan Allah sudah tahu seperti tadi, orang yang terakhir masuk surga dan yang pertama masuk neraka, masuk surga. Yang pertama masuk surga sudah Allah tahu, dan orang yang terakhir masuk surga Allah juga tahu. Jadi Allah tahu nggak dari sebelum di dunia ini diciptakan sampai, ibarat kita tuh nonton film ya. Nonton film tuh dari mulai pembukaan sampai filmnya selesai. Jadi kalau kita disuruh ngulang lagi, kita tahu dah? Tahu kan? Jadi kita tuh ibaratnya sebuah film disetel. Jadi Allah itu nyetel film. Jadi nyetel film. Karena Allah sudah ciptakan semua. Bahkan Allah sudah tahu. Nah, kita kalau seperti itu, ya kan? Allah itu sudah tahu belum tentang kita? Bahwasanya kita masuk surga atau masuk neraka? Sudah tahu, ya kan? Benar ya kan? Jadi kalau sudah tahu, gitu kan? Ditanyakan lagi, untuk apa kita beribadah katanya? Kita belum tahu dan Allah yang tahu. Dan Allah yang tahu. Jadi tentang Lauful Mahfud, ilmu Allah, kehendak Allah itu adalah di luar jangkauan kita. Maka kita tidak akan bisa memahami itu ya. Karena itu sudah selesai. Karena Allah itu beda pengetahuan dengan kita. Kalau kita itu mengetahui sesuatu, perubahan dari suatu bentuk ke bentuk lain, benar enggak? Kita tahu bentuk di depan kita nih ada mungkin kopi kan, yang boleh diminum ya kan. Kopi ini berasalnya dari mana? Dari serbuk ya kan? Biji kopi. Biji kopi itu dari mana? Ditanam. Dari sebuah sesuatu yang ada kan. Kita pernah nggak membayangkan suatu itu ada dengan tiba-tiba? Begitu panen kopi, tiba-tiba pohonnya langsung muncul, langsung kita panen. Ada nggak seperti itu? Mungkin dalam mimpi ya, atau sulap ya. Tapi faktanya kan nggak ada. Jadi pemahaman kita itu terbatas pada suatu perubahan benda ke benda lain. Itu pemahaman manusia. Tidak bisa manusia itu memahami dari sesuatu yang tidak ada jadi ada. Benar nggak? Coba kita pikir-pikirkan. Tentang pemahaman kita itu kalau memahami sesuatu pasti dari sesuatu yang ada dulu, baru berubah kepada bentuk lain. Benar nggak? Nah, tapi pengetahuan Allah itu tidak. Allah itu bisa mengetahui dari sesuatu yang tidak ada jadi ada. Contohnya kita dulu nggak ada, kok tiba-tiba ada? Nah, coba bayangkan dari mana? Kita itu kata Allah, dari sesuatu yang mati lalu Allah hidupkan, kemudian Allah matikan lagi lalu hidupkan lagi. Dari sesuatu yang mati kita, kemudian Allah hidupkan, beri nyawa, kemudian Allah matikan lagi dan Allah hidupkan lagi. Yuhyikum wa yumitukum wa yuhyikum summa yarja'un. Sesungguhnya kami telah menghidupkan kamu dan mematikan kamu, menghidupkan kembali, mematikan dan menghidupkan lagi. Jadi awalnya itu mati ya, dari proses kalau kita melihat proses perkembangan manusia dari mulai embrio, dari mulai zigot itu ya, itu kan benda mati. Bahkan dalam hadis sebutkan kita tuh baru ada nyawa ketika usia 3 bulan ya, atau 12 minggu ya kan. 12 minggu itu baru ditiupkan roh. Nah pada sebelumnya itu benda mati.
Dari benda mati kok bisa hidup? Nah itu kalau secara akal manusia itu kan nggak nyambung, nggak ketemu loh. Benda mati bisa hidup. Ya kan? Kalau memang bisa ya kan, ada kayu depan kita, disuruh dia jalan dewek, nah kan nggak bisa ya kan? Pasti kayu itu ya namanya benda mati, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi Allah bisa menghidupkan sesuatu yang mati jadi hidup ya kan? Nah itu artinya pengetahuan Allah itu berbeda dengan pengetahuan manusia. Karena saya dulu pernah mikir, kalau begitu Allah kan sudah tahu nanti saya seperti itu. Nanti ujung-ujung mikir, nanti masuk surga apa neraka ya? Allah dem tahu aku nih masuk surga apa neraka. Kalau memang Allah sudah tahu aku masuk surga, sudahlah aku tidak usah sholat gitu kan. Kan aku sudah masuk surga. Kalau Allah sudah tahu saya masuk neraka, loh nanti saya sholat saya itu apa itu kan? Sedekah saya itu apa itu? Ya akhirnya kita pusing sendiri kalau mikir seperti itu. Seolah-olah kita itu kayak nonton film tadi ya kan? Kalau film itu kan tidak bisa diubah lagi lah jadi. Ibarat film, nonton film JKDN 2. Jadi nanti ada JKDN 3 silakan nonton ya. Nah itu film tuh, itu sudah ada rekamannya tuh, nggak bisa diubah lagi tuh, bergerak seperti itu. Nah jadi seolah-olah tuh manusia seperti itu. Tapi dalam pandangan Allah itu berbeda. Pengetahuan Allah itu tidak seperti pemahaman kita. Kalau kita memahami seperti itu, ya di mana keadilan Allah? Ya? Artinya kita tidak tahu. Ya. Maka disitulah yang disebut dengan kodo. Ya. Kodo itu adalah sesuatu lingkaran yang dimana itu menguasai kita. Kita tidak bisa berbuat apapun, tidak ada andil di dalamnya, sehingga semua itu berada di luar dari kehendak dan kuasa kita. Itulah disebut dengan kodo. Nah, jadi materi minggu ini adalah tentang akidah, itu termasuk bagian dengan keyakinan kita kodo dan kodo. Jadi di mana di lingkaran yang kita tidak bisa menguasai, yang kita tidak ada peran di situ, itulah disebut dengan ketetapan Allah. Yang itu semuanya tidak dihisab dengan Allah. Contoh, kita lahir laki-laki. Kita lahir laki-laki milih apa tidak? Diskusi dulu. Nah, kamu nak laki-laki apa perempuan nak? Atau ibu dalam kandungan. Cak mana bu? Kalau laki-laki cak mana bu? Laki-laki itu nak ini kan. Apa tanggung jawabnya besar ya kan? Kalau nak nikah banyak harus nak disiapkan. jadi tanggung jawab untuk keluarga. Oh itu kalau cewek sama no bu. Kalau cewek itu mudah. Kalau cewek itu mudah. Jadi tidak usah begawe-gawe, ada yang nyari duit. Oh jadi diskusi dulu kan tidak, kan? Nah kalau diskusi dulu akhirnya tidak lahir-lahir ya. Nah jadi cewek cak mano, jadi cowok cak mano, ada kekurangan galau, ada kelebihannya galau ya. Jadi akhirnya aku udah galak keluar lah, inilah 12 bulan nih, ngapa udah keluar kata dokternya. Masih mikirkan, dia masih diskusi kan. Ya kan enggak, kita tuh sudah dilahirkan dengan kondisi baik laki-laki maupun perempuan bukan kehendak kita. Itu namanya qada, ketetapan Allah. Jadi enggak bisa kita memilihnya. Ada juga qada itu termasuk berkaitan dengan nizamul wujud, berkaitan dengan efek dari perbuatan kita. Kalau itu tadi tidak ada unsur nizamul wujudnya, tidak ada unsur dari perbuatan kita. Ada sesuatu yang berasal dari perbuatan kita, tapi itu tidak bisa kita kendalikan. Contoh pas saat jalan nendang batu, itu kan di luar kehendak kita kan. Tapi itu berasal dari kaki kita, ya kan. Tapi kita memang tidak ada niat untuk nendang batu, tapi tendang pula batu tuh. Artinya itu di luar kehendak kita, ya kan? Pas ditendang ternyata batu itu mengkilat, ya kan? Oh. Awalnya nanti lah marah-marah, kurang aja, kakiku berdarah-darah, entak batu sih kau ini. Tapi caknya batunya ini bagus ini buat cincin kan.
Tapi sekarang ada musim lagi ya. Batu aki ya. Ternyata habis ada aki motor wong dibuang gitu. Jadi batu aki ya. Jadi bukan batu aki motor ya, batu aki itu. Nah, jadi kita tidak sengaja nendang itu di luar dari kehendak kita, ya kan? Sesuatu di luar dari kehendak kita, walaupun itu dari perbuatan kita, itu tetap dinamakan kodok. Sama orang ketika naik pesawat, ya kan? Naik pesawat itu apa tujuan kita mau jatuh? Enggak ya. Enggak ada orang mau pesawat mau jatuh. Mau mana Bu? Mau Jakarta. Naik pesawat apa? Naik pesawat yang nak jatuh. Woi, apa Bu? Aku lah bosan hidup. Nah, berarti nak bunuh diri itu. Ya kan? Dia ngajak wong melompat dari gedung, ya kan? Jadi kita itu orang kecelakaan itu bukan kehendaknya, ya kan? Kemarin ada yang kasus kejadian tuh ada seorang sopir di Balikpapan itu kalau nggak salah. Itu sampai tumburan beruntun di pas lampu merah dan posisi memang jalannya itu memang ini menurun, ya kan? Dan mungkin posisi apa ngantuk, apalagi tidak sadar, akhirnya remnya blong, ya kan? Akhirnya numbur sampai berapa nyawa itu ini ya hilang. Opname. Kemudian ada yang sampai ini kritis dan seterusnya. Nah itu apakah kehendak kita atau kehendak Allah? Itu pasti di luar dari kehendak kita ya. Kalau yang nombor itu sengaja itu memang kehendak dia dan dia berdosa itu, ya kan? Dia nak nyari masalah ya kan. Tapi kalau dia tidak sengaja itu tadi ya kan, apa karena memang dari mobilnya itu yang remnya blong dan seterusnya, berarti bukan kehendak dia. Nah itulah disebut dengan kodok ya. Walaupun itu berasal dari perbuatan kita. Tetapi ada di dalam lingkaran itu, di mana lingkaran itu masuk dalam kekuasaan kita. Nah itulah pilihan kita. Nah itulah materi kita. Life is the choice. Hidup adalah pilihan. Jadi yang kita pilih itu di mana lingkaran yang bisa kita kuasai itu tadi. Yang di mana itu bukan termasuk kodok. Itu sesuatu yang kita pertanggungjawabkan. Kita memang melakukan dengan kesadaran, tanpa sebuah paksaan, tanpa sebuah di luar dugaan kita, atau dari sesuatu yang memang menggerakkan kita. Itu benar-benar dari kesadaran kita. Nah di lingkaran itulah kita berbuat. Di lingkaran itulah nanti akan Allah hisab. Allah tidak akan menghisab kita laki-laki apa perempuan. Laki-laki dipanggil malaikat Israel kan. Atau malaikat inilah ya. Malaikat penunggu surga ya. Ridwan apa? Malik ya. Apa masuk neraka? Karena kamu laki-laki gitu. Kalau gitu mau jadi perempuan aja ya. Kalau laki-laki masuk surga, kalau neraka ya. Tapi kalau dalam hadis itu memang kebanyakan masuk neraka itu perempuan ya. Jadi bersyukurlah laki-laki. Jadi bukan nyalain perempuan ya. Tapi karena memang jumlah perempuan tuh banyak ya kan. Ya wajar masuk neraka ya kan. Karena jumlahnya banyak ya. Jadi harus dikurangi. Dikurangi dengan diselamatkan. Jadi laki-laki perempuan tuh bukan dihisap oleh Allah, nggak ada dihisapnya, ya kan? Contoh seperti tadi, kalau kita tidak sengaja ya numbur orang, ya itu udah akan dihisap oleh Allah. Tapi kalau kita lado niat, nak numbur dah jadi tapi tetumbur niat, nah itulah ini lado dosonya dikit gitu ya, doso niatnya tuh ya, akhirnya diselewengkan setan, ya kan? Nah tapi kalau memang tidak ada kesengajaan, maka itu tidak dosa. Dalam hadis itu akan diangkat pena oleh malaikat itu dalam 3 kondisi. Pertama anak-anak, orang yang tidak sengaja, dan ketiga itu orang dalam kondisi terpaksa. Ya kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Kita saat puasa makan tidak apa-apa ya kan. Bahkan jangan sampai ingat dulu sampai 2 piring ya. Pokoknya
Kita ecek-ecek dah ingat terus ini. Sampai 2 piring. Nah, itulah. Kalau lah 2 piring lah nambu pula ya kan. Ambil nambu tuh minum kopi dulu ya kan. Jadi ingatnya nih makanya malaikatnya nih nyatanya ndak apa nih, ndak berusaha nih. Tapi kalau sekali-kali tidak apa-apa. Tapi kalau lah tiap hari laca itu bukan sengajaan nih. Cek lupa. Bahkan dia cari obat ke dokter itu obat lupa. Apotek gitu kan. Nah nih ada tak bu obat lupa bu? Apa? Biar aku nih puasa tidak terasa nian. Saat aku lah kelaparan deh minum obat itu lalu lupa kalau. Kok ini? Kok ini rumah DWP lupa ya. Jadi masuk rumah wong debuki wong ya. Jadi telah terlewat lupa. Jadi kalau kita lupa itu tidak dihisap karena itu di luar dari jangkauan kita. Maka ketika itu berada dalam lingkaran kita, maka itu adalah sebuah pilihan. Bahkan pilihan itu ada pilihan biasa, ada pilihan menengah, ada pilihan berkualitas. Nah, tergantung kita. Kita itu kata Allah mau jadi manusia biasa, manusia yang luar biasa atau manusia yang istimewa, itu pilihan kita. Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kuntum khaira ummat ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Apa artinya itu? Sudah tahu, balik dulu, cari dulu. Kalau sudah tahu baru ke sini. Atau PR ya. Kalau PR besok ketemuan ya. Kalau sudah tahu sekarang ya sudah, tidak usah dijelasin ya kan. Jadi kuntum khaira ummat, kalian itu adalah sebaik-baik umat. Nah, Allah sebenarnya sudah memberikan kita sebuah kemuliaan nih. Kata Allah kuntum khaira ummat. Kita itu sebenarnya umat terbaik. Yang memberikan kredibilitas atau kedudukan kita umat terbaik itu siapa? Allah. Kalau kita seandainya di suatu perlombaan, kita lomba cerdas cermat ya kan, telah terpilih juara 1 ya kan, si Budi mungkin ya, juara 1 cerdas cermat, dihadiri acara itu oleh wali kota, bahkan bupati, bahkan presiden ya. Kira-kira senang enggak itu? Oh senang itu kan, dapat sepeda ya. Nanti ditanyain. Jadi setelah kita dapat prestasi tadi, kemudian diakui itu berdasarkan penelitian dan penilaian panitia, bla bla bla, memang orang ini cerdas, bagus, orang bagus. Bahkan dipuji-puji oleh gubernurnya. Wah ini mewakili gubernur wilayah sini luar biasa, pinter ya. Nah kira-kira kalau yang sudah memberikan rekomendasi itu seorang gubernur atau bahkan presiden, itu kira-kira orang percaya nggak? Percaya. Tergantung presidennya ya. Percaya nggak? Dipercaya umat apa enggak? Jadi kalau sudah diakui oleh orang saja atau oleh sebuah perusahaan ya kan, mungkin dia membuat sebuah penelitian inovasi ya kan, membuat mobil listrik ya kan. Kenapa mobil listrik? Karena ini ada setrumnya. Nah, pas naik mobil ke setrum, nah itu bukan penelitian yang bagus nih, bunuh orang mobilnya. Jadi enggak, maksudnya itu mobilnya dengan daya tenaga listrik ya. Jadi enggak pakai BBM lagi, tinggal colok. Cuman nanggungnya pas di ini hutan ya kan. Habis listriknya cak nano itu. Nah itu udah cak nambahin bensin. Akhirnya menemukan itu. Dan akhirnya dikembangkan oleh sebuah perusahaan, diakui bahwasanya orang ini hebat telah menemukan ini bla bla. Kira-kira kalau sudah diakui seperti itu, hebat enggak orang itu? Sampai dibeli perusahaan bahkan oleh sebuah perusahaan negara, BUMN mungkin atau BUMS ya, dibeli. Itu kan luar biasa. Nah, yang memberikan kita label atau memberikan kita pujian bahwasanya kita umat terbaik itu adalah Sang Pencipta kita. Maka kita jangan sampai ragu, bahkan kita merendah bahwasanya kita umat terbelakang, umat yang tidak mempunyai masa depan.
Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Menjadi umat yang biasa atau menjadi umat yang luar biasa? Apa pilihan kita? Umat yang biasa. Nah, apa yang harus kita lakukan menjadi umat yang luar biasa? Kata Allah, kuntum khaira umat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka supaya kita menjadi umat yang terbaik, syarat yang harus kita lakukan itu adalah menyampaikan kepada yang kebaikan, ma'ruf, atau dalam istilah lain dengan Islam, kebajikan, menyampaikan Islam, wa tanhauna 'anil munkar, atau mencegah kepada kemungkaran. Itulah umat yang terbaik. Jadi supaya kita menjadi umat terbaik itu kita harus menyampaikan Islam. Karena dengan Islam inilah kehidupan kita ini akan menjadi kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Nah, maka supaya hidup kita lebih berarti, maka itu adalah pilihan kita. Ya kan? Kita mau malas-malasan. Yang penting hidup ada duit deh jadilah. Yang penting aku udah ganggu wong. Aku udah ngurus gawe wong, aku udah ngerecok gawe wong. Dem, cak itu baik hidup aku. Aku prinsipku cak itu. Nah, mengelola prinsip cak itu ya, berarti lah bahaya. Nah, itu artinya tidak ada inovasi dalam hidupnya. Pokoknya hidup aku nih penting sholat, puasa, zakat, haji. Bahkan haji lah berulang-ulang kali, dem cak itu. Lah Islam lah lengkap lah itu. Tidak peduli ada maksiat, tidak peduli di sana ada kerusakan, tidak peduli ada kriminalitas, tidak peduli berbagai hal, penting diri dia lah aman. Nah, kira-kira kalau muslim seperti itu bagus atau tidak? Maka muslim yang diharapkan di dalam Islam itu menjadi muslim yang dimana dengan Islamnya itu justru memberikan kebaikan kepada seluruh umat Islam. Karena prinsipnya di dalam Islam itu soleh itu tidak boleh soleh pribadi, tapi soleh yang komunal, soleh yang akan memberikan kepada kebaikan kepada setiap orang. Kalau prinsipnya seperti itu, dulu sahabat nggak akan dakwah ke kita. Kalau sahabatnya, misalnya Umar bin Khattab, yang penting aku ngurusi sholat aku dewek lah, itu nggak ada dakwah. Gak akan sampai Baitul Maqdis itu ditaklukkan kaum muslimin, ya kan? Gak akan Konstantinopel itu ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, ya, yang di usia 21 itu bisa menaklukkan Konstantinopel. Nah, kita apa yang kita taklukkan nih? Jadi kalau nama anak saya kan Gozi, sama dengan nama Ustadz ini Haris. Jadi Gozi, Muhammad Gozi. Nama anak saya. Karena saya terinspirasi, Gozi itu termasuk tentara pasukan elit di masa kekhilafan Utsmani atau di masa kepemimpinan Muhammad Al-Fatih, ya. Nah, itu tentara yang luar biasa, yang dimana pada saat itu misinya sangat besar sekali, menaklukkan Konstantinopel, ya. Konstantinopel itu apa? Yaitu sebuah bangunan yang dikelilingi tembok-tembok yang berlapis-lapis, dan di sisi lain dikelilingi bukit, di sisi lain dikelilingi oleh lautan. Nah, itu kalau kita mikirnya naklukannya sak mano, ya kan? Nah, itu baru naklukan tembok, ya kan? Nah, jadi kalau yang kita taklukan tuh apa? Ya? Naklukan hati aja masih ini, ya kan? Belum berhasil, ya. Masih ditolak, ya. Nah, jadi baru menaklukkan seorang wanita, ya. Belum menaklukkan dua, ya. Baru satu aja sudah capek, ya. Belum berhasil, ya. Belum berhasil secara utuh, ya. Karena untuk menaklukkan satu orang, kemudian biar dia ditaklukkan untuk mau dengan orang lain, nah itu kan sulit gitu. Jadi misi para sahabat serta kaum muslimin pada saat itu luar biasa sekali. Misi yang sangat agung, ya, misi besar. Misi menjadi umat yang memang mempunyai kedudukan tinggi di tengah-tengah umat manusia, ya. Di mana pada saat itu menjadi qiyadah umat, ya, menjadi pemimpin di antara umat-umat manusia pada saat itu.
Sehingga orang dulu kalau mendengar Islam itu kagum. Kenapa? Ketika membicarakan orang yang pintar dalam ilmu kedokteran itu kalau dulu umat Islam. Seperti Ibnu Sina yang terkenal kedokteran, bahkan sampai saat ini tuh ada beberapa artikel menjelaskan buku-buku yang ditulis itu menjadi rujukan di universitas kedokteran sampai sekarang. Bahkan yang sekarang ini yang digunakan dalam kedokteran itu ilmu bedah, ilmu sesar, kemudian ilmu tentang operasi itu ternyata asal mula teorinya itu dari Ibnu Sina. Kemudian berkaitan dengan kalau bicara arsitektur, arsitek ya, bukan arsitektur, arsitek tentang bangunan ya. Dulu orang memandangnya orang Islam itu yang tahu, yang paham tentang matematika itu orang Islam. Aljabar itu kan salah satu penemuan orang Islam, yaitu Al-Khawarizmi yang menemukan angka 0 ya kan. Kalau dulu kita pernah belajar pakai Romawi ya, 1, kemudian 2 tuh garis 2, 3, kalau 4 tuh F, P itu garis belakangnya 1 ya. Kalau 6 tambah depannya. Itu kalau mau nulis 1 juta gimana ya? Mungkin setembok nih kurang nih nulis 1 juta untuk angka Romawi. Tapi begitu ditemukan angka 0 tinggal 1 titik di belakangnya 6 itu sudah 1 juta. Ya kan? Coba kalau Romawi, uang kertas kita 1 juta, mungkin uangnya itu sebesar ini kan. Karena mau nulis itu 1 jutanya itu 1 ya kan. Pakai X gitu sampai 1 juta itu. Jadi kalau dompetnya tuh sebesar ini kursi ya kan. Nah, alhamdulillah karena ada angka 0 ya, jadi mudah. Nah, akhirnya dengan itu baru perkembangan ilmu matematika itu luar biasa. Termasuk perkembangan teknologi. Termasuk kalau kita berbicara tentang lensa ya. Lensa yang sekarang itu jadi ini ya, optik atau jadi ini kaca cembung, kaca cekung, kemudian kamera yang sekarang dijadikan kamera HP itu semuanya dari umat Islam. Jadi kalau dulu orang memahami Islam itu termasuk umat yang mempunyai peradaban agung. Segala hal ada. Jangan sebatas memahami agama, tapi urusan dalam hal dunia pun itu dikuasai oleh umat Islam pada saat itu. Artinya benar bahwasanya Allah memuji kuntum khaira umat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. 1400 tahun yang lalu ini benar-benar terbukti. Berarti kita itu termasuk umat terbaik. Maka menjadi umat terbaik itu adalah suatu pilihan bagi kita. Kita mau jadi terbaik atau tidak itu pilihan kita. Walaupun kita acaknya aku tuh biasa-biasa baik. Di apa yang aku lakukan? Aku bukan dokter, aku bukan ahli matematika, acaknya tidak bisa aku cak Ibnu Sina. Acaknya tidak bisa cak Al-Khawarizmi. Nah, jadi bukan merendah seperti itu, tapi kita itu berupaya mengupdate diri, meningkatkan kualitas kita. Kita mau bisa baca Quran itu pilihan kita, ya kan? Kita mau menghafal Quran juga pilihan kita. Kita mau bisa beribadah juga pilihan kita. Kita mau memahami suatu tentang ilmu teknologi atau sains itu pilihan kita. Sehingga tinggal kita meningkatkan diri kita. Itulah makna bahwasanya hidup itu adalah suatu pilihan. Jadi sukses atau tidaknya sukses kita itu harus kita usahakan atau ikhtiarkan. Masalah sukses atau tidaknya kita serahkan kepada Allah, ya. Kita bertawakal kepada Allah. Tapi untuk masalah ikhtiar itu ada unsur pahala dan dosa bagi kita. Kalau kita berusaha melakukan suatu kebaikan maka kita mendapatkan pahala, ya kan? Jika kita melakukan suatu kerusakan atau suatu perbuatan yang haram, maka itu adalah menjadi sesuatu yang dosa pada diri kita. Jadi semuanya itu adalah pilihan kita. Jadi khususnya bagi para pemuda nih, ya kan? Kita harus bercermin pada pemuda-pemuda Islam pada saat itu yang justru menjadi agen of change, ya, agen perubahan. Nah, jadi bukan agen perusak, ya. Nah, ini kalau di mana-mana pemuda main HP, main game, ya kan?
Itu nanti gimana ngatur negaranya itu. Jadi negara game nanti akhirnya karena sudah terobsesi oleh game, jadi semuanya pakai game, pakai koin ya kan. Mau bangun gedung kan pakai koin ya kan. Jadi pakai koin. Akhirnya semuanya jadi hayalan semua. Bahkan kalau di game tuh ada game buat pulau. Sudah kita tidak usah kemana-mana, kita sudah punya pulau banyak kita itu. Nah, tapi di mana di game, pulaunya di HP, gimana mau nempatinya pulau di HP? Walaupun kita kaya di HP itu ya, punya pulau banyak, bahkan jadi raja di pulau itu, tapi nggak akan jadi raja di dunia nyata ya kan? Woi, kamu jangan main-main dengan saya ini raja loh. Raja apa? Oh, saya ini udah menang, ini sudah level berapa? Kamu jangan main-main dengan saya. Saya tentara saya banyak nih, pasukan saya banyak nih. Jadi saya serukan pasukan saya, rumah kamu saya serang gitu. Nah, padahal kenyataannya kan nggak ada ya. Mau serang pakai apa? HP-nya rusak ya, tamat riwayatnya kan. Nggak jadi apa-apa. Jadi rajanya itu pasti HP saja. Jadi generasi yang seharusnya dibentuk adalah generasi emas, generasi yang justru menjadikan perubahan dalam hidup kita. Kita terus mengupdate diri, meningkatkan kualitas kita, apa yang perlu kita pelajari, apa yang perlu kita pahami untuk kebaikan ini. Bahkan Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang terbaik di antara kamu adalah orang yang berbuat baik atau berguna bagi orang lain. Nah, jadi dalam hadis pun Rasul menjelaskan seperti itu, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang bermanfaat bagi atau berguna bagi manusia lain. Khairukumun nas anfa'ukumun nas. Sesungguhnya sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lain. Jadi dorongan itu maksudnya supaya kita bermuamalah, beraktivitas itu bisa memberikan kebaikan pada diri orang lain. Maka itu akan memberikan peningkatan kualitas hidup kita. Ya mungkin sampai di sini dulu, melihat kondisi yang sudah remang-remang ya kan? Karena waktu juga sudah malam. Kita cukupkan dulu dengan lafaz hamdalah dan doa kabarul mazid. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiik. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.